Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sa'alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, pamari teh nuju nerangkeun naon teh saur. Ya Allah, dina bait wasta'malu kalaita law wa hal'an wa harfa tahdizin wal istifhami hal ayun mata ayana aina man wa ma wa kaifa annakam wa hamzun ulima wal hamzu litasdiqi wat tasawwuri wa billadhi yalihi ma'nahu hari wa hal litasdiqin bi'aksi ma ghabar wa lafzul istifhami rubbama abar li amrin istibta'in aw takriri ta'ajjubin tahakkumin tahqiri tanbihin istib'adin aw tarhibi inkari dhi taubihin aw takzibi. Sakitu bait nama, tapi penjelasanana cukup panjang gitu. Ya Allah, semohon gitu bahwa tamani kamari disebutkan adalah talabu amrin mahbubin la yurja husuluhu imma likaunihi mustahilan wa imma likaunihi mumkinan gaira matmu'in fi naili. Ya Allah, kemudian dijelaskan itu heula wal istifhami teh nakdirkeun anu samemehna yakni wasta'malu lil istifhami nya itu. Sedangkan istifham itu sendiri adalah talabul ilmi bi syai'in biwasitati adatin min adawatihil katsira. Kamari teh kitu. Nganah dina penjelasanana itu lumpat heula kana tasdik tasawur anu aya hubunganana jeung adawatul istifham. Itu adawatul istifham bedakan cek tadi ge istifham menuntut ingin tahu itunya tentang sesuatu melalui salah satu alat dari alat-alat istifham. Anu seueur teh bahwa adawatul istifham adalah
hamzah dan hal. Ya. Hamzah dan hal itu merupakan harap. Itu merupakan harap. Jadi harfa al-istifhami al-hamzatu wa hal. Dua harap istifham adalah hamzah dan hal, sedangkan yang lainnya sesisanya dari itu adalah berupa asma, isim-isim. Jadi ayah harap istifham, ayah oge isim istifham. Cek dina baik pertama al-hamzah itu digunakan untuk tasdik dan tasawur. Jadi ya untuk tasdik, ya untuk tasawur hamzah mah itu. Anu pengertian tasdik adalah idrakun nisbah. Idrakun nisbah, mengetahui hubungan itu. Mengetahui hubungan idrakun nisbah itu tasdik, ya. Jadi at-tasdik huwa idrakun nisbah, mengetahui hubungan itu. Dalam hal ini tidak boleh menyebutkan muadil atau pembanding yang terletak setelah kata am. Sok pahili waenya bahwa at-tasdik itu idrakun nisbah, ya. Tidak disebutkan muadil pembanding yang terletak setelah am itu. Seperti ayasda'uz zahabu itu ayasirul ghamamu atataharrakul ardu. Ayasda'u az-zahabu, apakah emas berkarat? Ya. Yang ditanyakan adalah hubungan, menanyakan hubungan antara berkarat dengan emas. Nah, tidak ada muadil pembanding setelah am. Kata am. Contoh kedua ayasirul ghamamu, apakah awan berjalan? Itu yang ditanyakan masalah hubungan berjalan dengan awan. Begitu pula pada contoh ketiga, atataharrakul ardu, apakah bumi bergerak? Misalnya bergerak dengan bumi, isbatna kumaha. Tuh gitu. Jadi hamzah idrakun nisbah, ya. Juga bisa untuk tasawur itu. Hamzah mah yakni mengetahui satuan, idrakul mufrad. Bisa untuk menanyakan hubungan, bisa untuk menanyakan satuan. Itu seperti a'antal musafir am akhuka, a'antal musafiru am akhuka. Itu amustarin anta am ba'i'. Ya. A'antal musafiru am akhuka, apakah engkau atau engkaukah yang melakukan perjalanan atau saudaramu? Amustarin anta am ba'i', apakah engkau itu pembeli atau penjual? Ya. Nah, itu menanyakan satuan, engkaukah, ya, gitu, atau saudara.
Itu penjualkah atau pembelikah atau penjual itu. Nah, jadi yang ditanyakannya adalah satuan. Itu tasawur, bisa dengan hamzah. Nah, perlu diketahui seperti dalam contoh tadi bahwa titik berat yang ditanyakan terletak setelah hamzah. Itu titik berat yang ditanyakan. A'anta mustarin, itu titik berat yang ditanyakannya. Kalau dilihat dalam contoh juga mu'adil disebutkan setelah akhuka, setelah akhuka, ba'i setelah ba'i tuh. Akan tetapi penyebutan pembanding ini hanya merupakan kebiasaan, bukan suatu kemistian. Ya, penyebutan pembandingnya itu begitu pula dalam contoh arakiban jita amasyan, titik berat yang ditanyakannya yang terletak setelah hamzah, rakiban. Itu di sini ada penyebutan muadil setelah amasyan. Sekalipun penyebutan ini bukan suatu kemestian, tapi kebiasaan. Begitu pula dalam contoh ayaumal jumu'ati yastarihul ummalu am yaumal ahad. Ayaumal jumu'ati itu yastarihul ummalu am yaumal ahadi. Apakah pada hari Jumat para pekerja beristirahat atau pada hari Ahad? Ya, yaumal jumu'ati yastarihul ummalu am yaumal ahadi. Nah, tetap yang jadi titik pertanyaan setelah hamzah, jadi yaumal jumu'ah. Di sana ada penyebutan pembanding setelah yakni yaumal ahad. Seperti tadi, sekalipun penyebutan ini bukan suatu kemistian, ya, tapi hanya kebiasaan. Jadi terkadang tidak ada gitu. Di dalam Al-Quran, a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. A'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Oh, gitu. Ini tasawur yang ditanyakan dengan hamzah. Dalam hal ini tasawur, yakni idrakul mufrad. Ya, penyebutan berikut pembandingnya bukan suatu kemistian, tapi kebiasaan. Seperti dalam contoh ayat tadi, a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nah, tidak ada ya, itu tidak akhuka, abuka, itunya ghairu kata ya kan. Jadi perlu diketahui bahwa istifham itu mempunyai dua haraf, yaitu hamzah dan hal. Adawatul istifham, baqiyatu adawatil istifham asmaun.
terdiri dari isim. Itu harus bisa menyimpulkan bahwa hamzah itu adalah litasdiq dalam artian idrakun nisbah. Itu juga litasawwur, yakni idrakul mufrad. Ya. Pada hamzah litasdiq tidak menyebutkan kata pembanding, sedangkan dalam dalam hamzah litasawwur disebutkan muadil setelah sekalipun tidak merupakan kemistian, hanyalah kebiasaan. Kalau disebut kemistian itu kepastian, itu bisi pacampur teuing jeung sunat. Ya Allah, tuh gitulah. Jadi hamzah dan hal sebagai dua haraf istifham. Hamzah bisa litasdiq, bisa juga litasawwur, seperti dalam contoh dan rincian. Idraku mufradin tasawuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim. Tuh dina mantek mah kitanya, dina kitab mantek. Idraku mufradin tasawuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim. Aduh, hebat para ulama deh. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Tos beres tah hamzah kantun hal ya. Ya Allah. Anjing teh salasanya rebo api-api we. Loh ya Allah. Pami tepang sareng salasa teh duh tereh istirahat terebo Kemis Jumat gitu nya, lamun teu aya kagiatan istirahat teh tina ngaji, ai pagawe tina ngawuruk gitu. Pagawean anu sejen mah tetap berjalan. Aek naon deui hirup di alam dunia lah ngadaguan maot kan. Oh, masih nu udud teu udud udah ngadaguan maut hakikat namanya. Itu. Geus maut mah mal bisa nanaon dari asup we kana jerotan. Ya Allah. Bapa heula kana tos sepuh boating maneh heula nu maot mah. Karena tidak ada rumus itu dalam masalah mati. Ya, loba murid nu geus ngantunkeun. Ya Allah. Karena mudah-mudahan sadayana panjang umur dina kataatan ka Allahnya. Mudah-mudahan ya Allah. Nah, kemudian hal tong wa kaemut kana maot lah henteu kitu. Emut kana maot terus, nya. Neangan ilmu terus gitu, alus banget. Tuh, hal ayeuna, hal termasuk di antara dua haraf istifham. Tuh. Kumaha panggunaanana lamun tadi hamzah mah bisa litasdiq, bisa litasawwur. Sok pahili wae lamun tasdiq mah idrakun nisbah, tasawwur mah idrakul mufradnya. Sok pahili wae teh.
Hal digunakan hanya untuk tasdik, yakni idrakun nisbati. Tidak boleh menyebutkan pembanding aturannya. Dalam aturannya tidak boleh menyebutkan pembanding. Tuh. Tinggal lihat contoh-contoh hal yaqilu al-hayawanu. Hal yaqilu al-hayawanu, apakah binatang berakal? Hal yuhissu an-nabatu. Hal yuhissu an-nabatu, apakah tumbuh-tumbuhan mempunyai rasa? Contoh katilu, hal yanmu al-jamadu. Hal yanmu al-jamadu, apakah berkembang naon al-jamadu, benda mati? Apakah benda mati bisa berkembang? Oh, gitunya. Contoh pertama, hal yaqilul hayawanu. Oh, gitu. Apakah berakal binatang? Yakni apakah binatang berakal? Berbeda kan huruf bahasa Indonesia dan Arab. Jadi terjemahnya mungkin berbalik gitu. Ayat asalnya hal yaqilul hayawanu, nah berakal naon al hayawanu binatang gitu kan. Itu tarjamah letterlek gitu. Kalau dalam tarjamah bebas bisa dibalikkan. Apakah binatang berakal? Gitu. Contoh kedua, hal yuhissun nabatu. Contoh ketiga, hal yanmul jamadu. Nah, kalau tadi itu jawaban dari istifham dengan hamzah untuk tasdik, dari istifham dengan hal ada dua kemungkinan. Jawaban dari istifham dengan hal ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama na'am, bila yang dikehendaki isbat, menyatakan positif. Itu. Kemungkinan kedua la, bila yang dikehendaki negatif, nafi. Jadi ada dua kemungkinan. Itu jawaban dari hal yang litasdik tehnya. Kemungkinan pertama na'am untuk isbat, la untuk nafi. Kalau memang yang dikehendakinya antara isbat dan nafi. Isbat dengan na'am itu la, nafi dengan la. Aduh, palawargi kumaha nya aya akilul hayawanu. Kalau yang dikehendaki nafi la nya itu. Kalau yang dikehendaki isbat na'am, misalkan hal yuhissun nabatu. Kalau pendapatnya dimaksudkan isbat na'am, kalau nafi la.
Ayanmul jamad, apakah benda mati bisa tumbuh berkembang? Itu kalau dimaksudkan Nabi, jawabannya lah. Kan tuh gitu. Itulah dua kemungkinan dari dari istifham, harap istifham hal yang litasdik itu. Ya. Ya ingat ya karena Batman tek merenya ya itu. Idraku mufradin tasawuran ulim wa darku nisbatin bitasdikin wusim. Eta we nya patokanana eta Batman tek. Atas selaki itu hamzah tiasa lit tasdik tiasa lit tasawur. Kalau hal hanyalah lit tasdik. Kumacana eta adawatul istifham yang lainnya jadi baqiyah adawatul istifham. Tuh sesisanya atau adawat istifham yang lain itu hanya digunakan untuk tasawur. Hanya digunakan untuk tasawur. Anu cek kedina bait wahal litasdikin biaksi ma ghabar. Wahal litasdikin biaksi ma ghabar. Wahal litasdikin biaksi ma ghabar. Aduh, itu taus kadelah. Hamzah litasdik wa tasawwur. Kemudian hal litasdik. Ya. Sesisanya kebalikan daripada hal, yakni hanya untuk tasawwur. Tasawwur. Tasawur teh naon teh? Idrakul mufradnya satuan, menanyakan satuan. Kemudian masing-masing mempunyai makna pengertian tersendiri. Masing-masing dari asmaul istifham itu mempunyai pengertian atau makna tersendiri. Seperti man digunakan untuk bertanya tentang yang berakal. Itu man untuk bertanya tentang yang berakal. Man hafara Tur'ata As-Suwaisi. Man hafara Tur'ata As-Suwaisi. Siapa yang menggali terusan Suez? Siapa yang menggali itu terusan Suez? Man hafara Tur'ata As-Suwais. Siapa yang menggali terusan Suez? Jadi di sini bukan menanyakan hubungan, tapi menanyakan satuan. Gitu. Dan dengan man, sebab makna daripada man itu untuk menanyakan yang berakal.
Kemudian dengan ma, itu gampang asal hafal. Itu ma bisa digunakan untuk bertanya tentang penjelasan sebutan atau bisa kurang jelas untuk menanyakan tentang hakikat yang disebut dengan suatu sebutan. Digunakan untuk bertanya gitunya tentang penjelasan sebutan atau untuk bertanya tentang hakikat yang disebut dengan suatu sebutan seperti al-karo dalam bait al-karo dalam syarahnya ada al-karo tekerek al-karo itu sebutan untuk menyebutkan sesuatu. Itu kerek jadi al-karo al-karo tekerek. Jadi bisa ditanyakan dengan isim istifham ma al-karo, naon ari karo ari kerek, karo kerek asa pandeketnya karo kerek itu jelaskan aja jawabannya. Al-karo huwa an-naum misalkan, kerek adalah molor kerek adalah molor. Tuh al-karo huwa an-naum itu mal-karo. Ma hiya syaja'atu, sebutan dari saja'ah itu, yang disebut saja'ah itu apa? Bisa dengan ma hiya as-syaja'atu. Kemudian mata digunakan untuk menanyakan waktu. Mata digunakan untuk menanyakan waktu yang sudah lewat atau akan datang. Mata ada. Mata isim istifham untuk menanyakan waktu yang sudah lewat atau waktu yang akan datang. Contoh yang sudah lewat, mata ulah dibalik macana mata, kapankah ai mata maut jadi mamat teu maut, kang mamat teu maut mamatan teu maut. Menanyakan waktu yang sudah lewat atau akan datang. Mata tawalla al-khilafata Umaru. Mata tawalla al-khilafata Umaru. Kapan Umar menjabat kepresidenan? Mata tawalla al-khilafata Umaru. Kade dibalik al-khilafatu Umaro. Kade. Kapan Umar menjabat kepresidenan? Kan ini menanyakan yang sudah ada atasnya. Nanya yang akan datang. Mata ya'udu al-musafiru. Itu mata ya'udu al-musafiru. Da biasana sok rada hese nyieun contoh teh. Jadi wayahna we sing rimil kareta api di sisi-sisi kitab ya, untuk mempermudah gitu. Mata ya'udu al-musafiru.
Kapan orang yang bepergian akan kembali itu? Ya, akan kembali. Kan waktu bertanya mata acan. Ya. Mata ya'udul musafiru. Itu. Nah, ente mana terjemahna akan kembali. Kapan ya'udu tapi ini modore. Oke, pakai isim istifham mata. Ari mata menanyakan waktu yang sudah berlalu atau akan datang. Menye dengan di Johar Maknun ente malah. Jadi sah kalau kita menerjemahkan mata ya'udu al-musafir. Kapan orang yang bepergian itu akan pulang. Sah gitu ya. Benar gitu. Gitu. Ya Allah. Tiasa diganti atuh eta nama al-musafiru nama ku al-habib atau naon. Ya. Sang kekasih gitu. Atau syaihuna gitu. Kemudian ayana. Iya mah ayana mah tentang menanyakan tentang waktu yang akan datang saja. Ya, itu rahasianya. Pelik-pelik dalam tarjamah nanti bisa ditemukan dengan mengenal seperti ini. Ya. Jadi ayana istifham dengan ayana itu untuk menanyakan waktu yang akan datang saja. Akan tetapi di dalamnya perlu diketahui mengandung makna tahwil, menggoncangkan. Ya, tahwil atau disebut dengan tabkhim, memantapkan. Jadi ayana untuk menanyakan waktu yang akan datang saja dan di dalamnya ada makna tahwil, memberikan makna kesan menggoncangkan atau tabkhim memantapkan. Seperti di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang saat kiamat. Gitu, kapan waktunya? Jadi menanyakan waktu yang akan datang. Tetapi kalau dipahami, di dalamnya ada tahwil, menggoncangkan. Dengan pertanyaan itu terjadi rasa takut, kegoncangan. Iraha tuh. Ya, ayat tahwil. Begitu pula dalam ayat yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamati. Dia bertanya kapan hari kiamat itu. Tuh gitu. Kadewe eta mah kudu apal gitu. Ayeuna mah tentang tempat. Yani menanyakan tentang tempat. Ayeuna abuka. Di mana bapamu? Itu ayeuna abuka. Di mana bapamu? Ayeuna juga bisa dirangkai dengan kata lain. Seperti min ayeuna dari mana? Ila ayeuna ke mana? Ya. Jadi ayeuna intinya menanyakan tempat. Aina abuk, di mana bapamu? Manya kaula bogoh ka anjeun teu nyaho bapak ente sok model. Di mana bapamu?
di Papua amuing jauh-jauh teh. Geus batal sampai hari ini. Kita bertemu dan segera berpisah gitu. Elehan cinta tanya. Yo. Bisa dirangkai dengan min atau ila. Min aina. Itu ila aina. Aina ana minha. Loh, dah tanya. Aina ana minha. Lu keur kabung bulengan itu. Aina ana minha. Mana aku kalau dibanding dengannya. Eta mah keur kabung bulengan bari teu pede urangnya. Aina ana minha. Atuh mana kuring dibanding manehna mah jauh tanah ka langit. Kitu ari ditolak teh. Tuh, kaifa. Kaifa bertanya tentang keadaan. Kaifa jitum. Hai, bagaimana kamu datang? Nah, bari tumpak, bari nyeker. Itu sehat gering. Kaifa jitum. Kaifa kana akibatul mukazzibin. Kumaha kaayanana kesudahan jalma-jalma nu ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah. Kaifa kana akibatul mukazzibin. Kaifa mah keur nanyakeun kaayaan. Aduh. Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, subhanakallah wa bihamdika astaghfirullah. Ciriannya kantun kamnya. Aduh.